Oke, yang pertama adalah saya akan sampaikan pengantar pemrograman web. Apa sih itu pemrograman web? Gitu ya. Nah, jadi pemrograman web ini diambil dari dua suku kata ya, yaitu pemrograman dan web. Nah, jadi ya pemrograman yang di dalam bahasa Inggris adalah programming ya, dan diartikan proses, cara, dan pembuatan program ya, pemrograman ya. Kemudian kalau web itu apa? Definisinya adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet ya, yang menawarkan teks dan grafik serta suara, bisa juga video ya, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext gitu ya. Tuh yang ini di web. Kemudian 3W ya. Ini orang banyak mengenal web dengan istilah WWW ya, atau 3W ya, singkatan dari World Wide Web ya. Nah, World Wide Web ini adalah layanan internet yang paling populer saat ini ya. Nah, setelah internet mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya layanan 3W ya. Nah, 3W ini adalah halaman-halaman website ya yang dapat saling terkoneksi satu dengan lainnya ya melalui hyperlink ya, yang membentuk samudra belantara informasi ya, jadi bisa diakses ke seluruh dunia ya. Nah, 3W ini berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol ya, atau HTTP ya. Ada juga kalau kita pernah melihat tuh ada HTTPS ya. Berarti kalau HTTPS itu adalah layanan yang protokol yang agak secure gitu ya. Nah, halaman web merupakan file teks murni ya. Jadi plain text. Ya, jadi apa yang kita lihat di web itu adalah halaman teks murni ya, yang berisi sintak-sintak HTML yang dapat dibuka ya, dilihat, diterjemahkan dengan internet browser ya. Jadi HTTP ini ya bukan bahasa pemrograman ya. Jadi adalah sintak-sintak HTML ya. Jadi kalau ditanya HTML bukan termasuk bahasa pemrograman ya. Karena informasi yang didapat dari halaman web ya berisi HTML ya. Jadi nanti dari PHP atau dari ASP atau dari programan lainnya gitu kan, dia akan ditransfer outnya dalam bentuk HTML. Nah, sintak HTML ini mampu membuat konten teks ya, gambar, ya, audio, video, dan animasi ya. Dan kini internet identik dengan web ya. Jadi kalau sekarang orang web ya adalah internet ya. Nah, karena kepopuleran web sebagai standar interface pada layanan yang ada di internet ya, dari awalnya sebagai penyedia informasi, ini digunakan juga untuk komunikasi dari email sampai dengan chatting ya. Sampai dengan melakukan transaksi bisnis ya, commerce ya. Nah, banyak keuntungan yang diberikan oleh aplikasi berbasis web ya, daripada aplikasi berbasis desktop ya. Sehingga aplikasi berbasis web telah diadopsi ya oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi teknologi informasi ya. Nah, dulu sebelum tahun 2000 ya, mulai web tuh ramai di Indonesia itu tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2006 gitu ya. Nah, banyak aplikasi itu yang berbasis desktop dibuat gitu ya. Nah, setelah itu banyak orang sekarang sudah beralih ke berbasis web. Nah, untuk memulai kita belajar pemrograman berbasis web ya, dasarnya adalah HTML, sehingga kita harus mempelajari HTML gitu ya. Nanti kita akan mempelajari di awal pertemuan ya, kita akan belajar HTML ya. Nah, HTML ini dibuat oleh tim Berners-Lee ya. Nah, dia menciptakan HTML pada tahun 1989 ya, sebagai cara sederhana ya, namun efektif untuk mengkodekan dokumentasi dalam bentuk elektronik ya. Nah, bahkan tujuan awal dari web browser adalah untuk melayani pembaca untuk membuka dokumen ya berformat HTML. Ya. Nah, HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah suatu metode ya untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen ya.
Nah, namun HTML ini bukanlah sebuah bahasa pemrograman ya, melainkan adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web ya. Sekali lagi, HTML bukan bahasa pemrograman ya, karena dia tidak bisa langsung ya membuat perhitungan ya, melakukan algoritma ya, kemudian melakukan memproses percabangan ya, pengulangan ya, bahkan dia tidak bisa juga HTML ini mengambil database ya. Nah, HTML ini adalah saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh World Wide Web Consortium ya, 3W3C ya. Nah, sebelum suatu HTML disahkan sebagai suatu dokumen, HTML standar ini harus disetujui oleh konsorsium tersebut ya, agar bisa dievaluasi secara ketat ya. Nah, dengan demikian ya, setiap terjadi perkembangan level ya, versi HTML ini memiliki suatu kelebihan yang baru dalam hal penampilannya ketimbang versi-versi sebelumnya. Jadi ada bug pada perintah-perintah tersebut dapat dihindari. Nah, setiap terjadi perkembangan suatu versi HTML, maka mau tak mau browser pun harus memperbaiki diri ya, agar bisa mendukung kode-kode HTML yang baru tersebut ya. Sehingga kadang kita harus mengupgrade browser kita ya. Nah, HTML ini sendiri awalnya dari bahasa SGML ya, Standard Generalized Markup Language ya, yang sudah digunakan sejak dulu untuk memformat dokumen agar bersifat portable. Tata cara penulisan HTML merupakan penyederhanaan dari SGML ya. Nah, perkembangan HTML ya. Jadi kalau HTML versi 1 ya merupakan pionir ya, yang di dalamnya masih terdapat banyak sekali kelemahan sehingga wajar jika tampilannya dihasilkan masih sangat sederhana ya. Nah, kemampuan yang dimiliki versi 1 ini diantara lainnya adalah heading ya, judul, paragraf, hypertext, list, serta cetak tebal dan cetak miring pada teks ya. Nah, versi ini juga mendukung peletakan image ya pada dokumennya tanpa memperbolehkan teks di sekelilingnya. Jadi nggak bisa diatur tuh ya, teks di sebelahnya ada tulisan ya, di versi HTML1 itu belum bisa dilakukan. Kemudian pada HTML versi 2 ya, pada HTML versi ini perkembangan kualitas HTML terletak pada kemampuannya ya untuk menampilkan suatu form pada dokumen ya. Nah, kalau di HTML1 itu kita nggak bisa ngisi form ya. Nah, di HTML2 ini sudah mulai user ya, pengunjung bisa mengisi form ya. Nah, dengan adanya form ini kita dapat memasukkan nama ya, alamat, serta saran dan kritik ya. Nah, HTML versi 2 ini merupakan pionir dari adanya web interaktif ya. Kemudian versi 3 ya. Versi 3 ini ya menambahkan beberapa fasilitas baru seperti figur ya, yang merupakan perkembangan dari image ya, untuk meletakkan gambar dan tabel ya. Selain itu, HTML juga mendukung adanya rumus-rumus matematika dalam dokumennya. Nah, versi ini yang disebut dengan HTML Plus ya. Nah, ini nggak bertahan lama ya, karena digantikan dengan versi 3,2. Nah, HTML versi 3,2 ini merupakan HTML yang sering digunakan ya. Di dalamnya terdapat suatu teknologi untuk meletakkan teks di sekeliling gambar ya. Bisa juga menggunakan gambar sebagai latar belakang. Ada tabel, ada frame ya, ada style sheet dan lain-lainnya. Nah, ya. Selain itu, pada HTML versi ini kita bisa menggunakan script di luar HTML ya, untuk mendukung kinerja HTML tersebut ya, yang seperti tambahkan JavaScript, VBScript dan lain-lainnya ya. Kemudian HTML versi 4 ya. Nah, HTML ini membuat banyak sekali perubahan dan revisi dari pendahulunya ya. Nah, perubahan ini hampir terjadi di segala perintah HTML ya, seperti tabel, image, link, text, meta, image map, form dan lain-lainnya. Versi 4 sudah mulai berkembang ya. Kemudian ada revisi di versi 4 yaitu 4.01 ya, merupakan revisi dari HTML versi 4
ya. Nah, versi terbaru ini memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil ya, jadi bukan kesalahan besar, jadi minor ya, kesalahan kecil ya pada versi terdahulunya. Kemudian HTML ini juga menjadi standar untuk elemen dan atribut dari script HTML ya. Kemudian HTML versi 5 ya. Nah, ini teknologi ini mulai diluncurkan pada tahun 2009 ya. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2010 terdapat sebuah informasi bahwa konsorsium 3WC ya dan IETF ya, yaitu sebuah organisasi menangani HTML sejak versi 2 telah mengembangkan versi HTML baru ya, yaitu versi 5 ya. Nah, HTML 5 ini adalah sebuah prosedur pembuatan tampilan web baru yang merupakan penggabungan antara CSS ya, HTML itu sendiri dengan JavaScript ya. Jadi HTML 5 ini sudah kaya fitur ya. Oke, kelebihan dari HTML ya. Nah, ini adalah improved accessibility ya. Jadi teknologi HTML ini memudahkan struktur pembangunan ya, pengembangan sebuah web ya. Jadi maka developer dapat membangun pemahaman yang lebih detail mengenai halaman web. Kemudian ada client side database ya. HTML menyediakan model database SQL yang baru ya dengan API ya, yang dapat dibangun dalam konsep lokal ya. Kemudian ada geolocation. Nah, ini ya. Jadi HTML mempunyai API yang terintegrasi terhadap geolocation, yaitu map ya. Nah, jadi di HTML 5 sudah ada fitur untuk menampilkan halaman berbasis map ya, peta gitu ya. Kemudian ada application offline application case ya, jadi pengguna dapat terus dilakukan interaktif dengan aplikasi meskipun mereka terputus dari jaringan. Jadi kita misalnya kunjungan pernah dilakukan ya, disimpan di dalam laptop kita sehingga tanpa kita punya terhubung dengan internet, kita masih bisa mengakses halaman tersebut ya. Ada smarter form ya, terdapat semacam regular expression yang membuat POM mampu mengenal secara lebih baik tentang input ya. Ada validasi gitu ya. Kemudian server focus on web application requirement ya. Jadi di HTML versi 5 ini membuat sebuah mekanisme yang lebih mudah ya dalam hal pembuatan font ya, aplikasi chat, tool drag dan drop ya, ada video player, pengolah grafis dan masih banyak lagi. Kemudian kita pemrograman berbasis web itu juga kita harus mengenal apa itu web server dan server side scripting ya. Jadi perbedaannya adalah untuk web server ya, ini adalah sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima permintaan request berupa halaman web ya melalui HTTP atau HTTPS dari klien ya, yang dikenal dengan browser web ya. Kemudian mengirimkan kembali respon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML ya. Nah, jadi itu ya web server ya. Jadi untuk kita pemrograman dinamis yang perlu adanya web server ya. Nah, ini contoh ya, kalau web server skemanya seperti ini ya. Jadi user ya meminta halaman web ya, kemudian web browser memproses ya permintaan tersebut ya. Kemudian website tersebut ya akan menampilkan hasilnya dalam bentuk HTML ya. Oke. Kemudian web server ya. Beberapa web server yang banyak digunakan di internet ya, antara lain adalah Apache ya. Nah, kalau kita nginstal Exam gitu ya, itu biasanya web servernya adalah Apache gitu ya. Nah, selain Apache ini ada IIS ya, Internet Information Service ya. Kemudian ada System Web Server ya, ada Sun Java System Web Server ya. Yang kita gunakan nanti berikutnya adalah web server Apache ya. Kemudian bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman web itu ada beberapa gitu ya. Kalau saya sidang saya tanyain ada beberapa bahasa pemrograman, kebanyakan mahasiswanya itu masih sedikit ya
tentang pengetahuan bahasa pemrograman yang ada di dunia ini ya. Nah, server side scripting ini merupakan sebuah teknologi scripting ya, atau pemrograman web di mana script ya atau programnya itu, codingannya itu dikompilasi ya atau diterjemahkan di server ya. Beda kalau misalnya kita programnya bentuknya HTML ya, ekstensinya HTML, tanpa menggunakan browser kita bisa melihat halaman HTML tersebut ya. Tapi kalau kita membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman ya, itu harus diletakkan di di folder tertentu ya, yang bisa diproses oleh web server ya. Kemudian dengan CSS memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang lebih dinamis ya, lebih cantik tampilannya menggunakan CSS gitu ya. Nah, ini contoh beberapa pemrograman server side scripting ya. Satu ini ada ASP gitu ya, Active Server Page ya. Ada juga nih yang visualnya itu adalah ASP.NET ya. Kemudian ada ada PHP gitu ya, ada Cold Fusion ya, kemudian ada Java Server Page ya, Perl dan lain-lain ya. Tapi di Indonesia ya, kebanyakan bahasa pemrograman web itu yang digunakan adalah PHP gitu ya. Karena kalau yang lainnya itu, apalagi ASP ya, dia harus di servernya itu nanti dia memerlukan berbayar gitu ya, sehingga kebanyakan para pengembang itu lebih suka menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, keistimewaan dari PHP ini adalah cepat ya, kemudian gratis. Kita kan senang yang gratis-gratis gitu ya. Kemudian mudah dipelajari ya, dan multi platform ya, artinya bisa diakses melalui operating system Windows maupun Linux ya. Kemudian dukungan technical support ya. Kemudian banyak komunitas PHP-nya gitu ya. Jadi Anda jangan khawatir misalnya menemukan kesulitan, bisa Anda bergabung dengan komunitas ya. Kemudian bisa bertanya-tanya gitu ya. Kemudian source code juga open source banyak gitu ya, bisa Anda download, bisa Anda pelajari gitu ya. Nah, sebelum Anda memulai pemrograman berbasis web ya, Anda harus ya menginstal ya. Pertama adalah XAMPP ya. Nah, supaya seragam ya, kita gunakan versi yang 7,3 sekian ya. Boleh 7,325 ya. Boleh juga 7,3.7.3.27 juga boleh ya. Jangan gunakan yang terbaru ya, yang versi 74, karena nanti ada beberapa masih baru gitu ya. Dikhawatirkan nanti fitur-fitur yang biasa dibuat oleh contoh-contoh yang terdahulu tidak berjalan di versi yang terbaru ya. Nah, saat kita menginstal Exam ya, ini langsung kita menginstal, kita mendapat Apache gitu, web server Apache ya. Kemudian ada bahasa pemrograman PHP sudah ada ya. Di situ juga ada database ya, MySQL ya. Kemudian di situ juga langsung ada PHP MyAdmin ya untuk mengelola database ya. Jadi ingat ya, PHP MyAdmin ini adalah tools ya, atau alat untuk mengelola database ya, bukan database gitu ya. Jadi PHP MyAdmin ini bukan jenis database ya. Ini adalah database-nya adalah MySQL ya. Nah, MySQL ini tanpa tools gitu ya, Anda akan bermain di command prompt gitu kan, ngetiknya gitu. Jadi tidak ada berbasis GUI grafik ya. Nah, dengan adanya PHP MyAdmin ini, kita ya sebagai pengembang itu lebih mudah untuk mengelola database ya. Kemudian install Notepad ya plus ya untuk membuat kode program ya. Boleh juga Anda menggunakan Sublime ya, atau atau text editor lainnya ya. Kemudian ini nanti coba kita Anda install MySQL Workbench ya. Ini nanti akan Anda belajar desain database ya menggunakan MySQL Workbench ya. Oke ya, ini sampai di sini ya penyampaian materi untuk pertemuan kali ini gitu ya.
Berikutnya kita akan adakan sesi tanya jawab.